Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Lentera Malam dari Jemaat Arantepau. Malam hari ini kita akan bersama-sama kembali memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kita sudah bersama hamba Tuhan Bapak Pendeta Iye Panggalo. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, selamat malam. Selamat kabar Pak Pendeta? Kabar baik, selamat Paskah. Selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya kebangkitan Yesus terus memberikan semangat bagi kita untuk terus menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kami terus mengingatkan kita sekalian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan dalam doa syafaat pada malam hari ini. Ada nomor hotline Solideo Arantepau Channel ada di layar kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu rindu untuk didoakan, silakan mengirimkan pokok doanya di sana dan nanti akan didoakan dalam doa syafaat. Satu pujian yang akan mengantar kita dalam ibadah kita pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh kekasih kita, Saudara Nola, selamat malam, dan pemain musik Saudara Malvin, selamat malam kawan-kawan. Dan Kidung Jemaat 194 Dikau yang Bangkit Maha Mulia akan mengantar kita dalam ibadah pada malam hari ini. Selamat beribadah untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita siapkan diri untuk membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah,
Engkau bertahta di surga, dan dengan setia Kau memenuhi dunia ini dengan Roh Kudus yang selalu menuntun kami ke jalan yang baik, terutama pada hari-hari ini, membawa kami dalam suasana hidup penuh sukacita, kegembiraan, oleh karena merayakan dan memperingati serta menyembah Yesus yang bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kami semuanya. Dan karena Engkau memberi tugas kepada kami untuk bersaksi, dan kami mau bersaksi dari firman yang sendiri Tuhan beri kepada kami, itulah sebabnya malam ini kami mau membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Dan Engkau ya Roh Kudus akan menuntun kami untuk mengalami perubahan dan pengubahan dari firman ini, untuk setia berbicara tentang Yesus, setia bersaksi tentang Yesus. Karena setiap kali kami bersaksi dan berbicara tentang Yesus, Yesus sendiri ada bersama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara semuanya yang sementara mengikuti Lentera Malam, sementara bersama-sama dalam sebuah persekutuan virtual untuk menyembah Tuhan, terutama menyembah Sang Hidup, yaitu Yesus Kristus yang seluruh dunia peringati kebangkitannya hari-hari terakhir ini. Kita bersama-sama akan saya bimbing atau saya pimpin merenungkan firman Tuhan. Saya pilih dari Lukas pasal 24. Saya ambil beberapa ayat saja karena perikop ini panjang sekali. Perikop tentang perjalanan dua murid ke Emmaus. Saya hanya mengambil ayat 13 sampai ayat 16. Saudara bisa buka Alkitab di rumah, silakan membuka Alkitab buku atau Alkitab elektronik, Android, silakan membuka Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 16. Saya bacakan untuk kita semua. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Amin. Saudara-saudara, saya mau bertanya, bisa dijawab masing-masing di rumah. Kalau saya bertanya pada hari-hari terakhir ini, percakapan Anda di keluarga atau percakapan Anda di berbagai komunitas, apa? Tentang apa? Kan kita suka berkumpul, kita suka mengobrol, lalu yang diobrolkan itu tentang apa? Saya tentu tidak bisa mendengar jawaban saudara-saudara, tapi saya harap saudara menjawab pertanyaan saya, karena kehidupan kita sesungguhnya banyak sekali ditentukan oleh apa yang kita katakan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita percakapkan dengan diri sendiri, juga dengan orang-orang lain. Saudara bisa buktikan, apa yang banyak saudara katakan, kemungkinan besar itu juga yang banyak saudara lakukan. Maka ketika berbicara tentang hal-hal yang baik,
hal-hal yang baik juga yang akan banyak saudara lakukan. Kalau banyak berbicara tentang hal-hal yang pesimistis, yang negatif, kemungkinan besar juga saudara akan sangat dipengaruhi oleh apa yang saudara katakan itu. Maka pertanyaan saya menjadi penting, apa yang saudara akhir-akhir ini percakapkan atau suka bicarakan. Baik, kalau saya lihat ya dari suasana kebangsaan kita, suasana nasional kita, saya sendiri agak banyak bicara hari-hari terakhir ini tentang bencana di Nusa Tenggara Timur. Bahkan terus terang saya meneteskan air mata melihat banyaknya orang menderita karena bencana itu. Itu luar biasa sekali, bencana hampir seluruh kabupaten di NTT itu menjadi korban dari angin puting beliung. Dan banyaknya orang mengungsi, itu membuat hati kita prihatin, terenyuh, dan sekaligus kita bisa bersyukur karena sepertinya secara spontan kita semua berusaha melakukan sesuatu untuk sekadar meringankan pergumulan dan penderitaan saudara-saudara kita. Saya lihat baik di televisi maupun di grup-grup WhatsApp, Telegram dan lain-lain itu seperti spontan sekali kita mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan untuk menolong saudara-saudara kita di NTT, dan mestinya ini menjadi sebuah gerakan yang kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya itu adalah gerakan dari Roh Kudus sendiri. Mungkin ada yang berbicara tentang Demokrat, ada yang berbicara tentang macam-macam hal yang terjadi secara nasional, mungkin juga tentang teroris. Tapi tentu bukan itu yang ingin saya dengar dari saudara-saudara, karena hal itu bisa dibicarakan oleh siapa saja. Sebagai orang percaya, pertanyaan saya, apa yang banyak saudara percakapkan pada hari terakhir ini? Tentu yang muncul di hati saya ialah saudara semua bercakap-cakap tentang Yesus yang bangkit. Benar atau tidak, saudara lah yang tentukan sendiri itu. Tapi itu yang sebagai pendeta saya mengharapkan umat Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengisi hari-hari terakhir ini bercakap-cakap tentang Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, tadi sudah saya baca satu perikop pendek saja. Itu perikop yang sebetulnya kalau dibaca sampai terakhir itu panjang sekali, tapi saya ambil bagian awalnya saja. Dan yang ingin saya tekankan dari bagian awal perikop ini ialah bahwa peristiwa Yesus atau istilah yang dipakai dalam bacaan tadi menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi. Dua murid berjalan ke Emmaus dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ini kalau saudara-saudara ingat-ingat apa yang segala sesuatu terjadi yang dimaksud di sini? Apakah langsung tentang kebangkitan? Nampaknya bukan. Tapi kita mesti fokus pada apa yang terjadi hari-hari terakhir itu. Kita mulai dari Kamis Putih. Kita lihat bagaimana Yesus bersama murid-muridnya melakukan perjamuan malam bersama. Bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid untuk menjadi contoh bagi mereka hidup saling mengasihi. Dan beberapa jam setelah itu apa yang terjadi? Sebuah kegentingan, sebuah episode yang betul-betul penuh dengan beratnya pergumulan, terutama bagi Yesus yang dia katakan, hatiku sangat terharu seperti mau mati rasanya. Nah, bisa bayangkan itu, peristiwa itu begitu menegangkan. Jadi sesudah perjamuan malam, itu malam yang paling berat bagi Tuhan Yesus, dan kemudian kita masuk dalam Jumat Agung. Tapi malam yang dilalui dengan banyak siksaan, banyak tuduhan, pengadilan yang kesana kemari dari pemerintah, dari pimpinan agama Yahudi dan seterusnya. Dan puncaknya memang ialah Yesus dihukum mati, digiring ke Golgota,
itu semua penuh dengan ketegangan. Dan sampai sore hari, saudara-saudara, apa yang terjadi setelah Yesus disalibkan dan dinyatakan sudah mati? Saya ingin bicara dua orang. Kita tahu selama ini Yesus itu membina 12 murid. 12 orang murid, tapi pada malam itu juga, atau Kamis malam itu, satu sudah mengkhianat ya. Semua orang tahu itu. Namanya Yudas Iskariot. Selesai semuanya. Masih ada 11 murid, tapi diceritakan bahwa 11 murid itu sudah menjauhi Tuhan Yesus sendiri. Petrus yang begitu, ya kalau kita lihat kisahnya, sebetulnya dia seorang yang sangat kokoh. Tapi dia sudah sampai pada titik terendah juga ketika dia ditanya 3 kali dan 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, sangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus itu ditandai dengan berkokoknya ayam. Habib kemarin itu tanya kepada saya, kenapa gereja Toraja justru pakai ayam? Ayam itu seolah-olah tanda penyangkalan. Tapi saya katakan, ya tanda penyangkalan, tapi sekaligus itu tanda pertobatan. Karena ini Jemaat Rantepo ini gedung gerejanya di atas itu simbolnya spesifik sekali, ayam. Di banyak jemaat gereja Toraja yang tua, ayam di atas. Tapi mungkin karena kita belum punya, dalam gereja Toraja belum ada kesepakatan tentang simbol apa yang mau dipasang di di menara. Ya sekarang sudah beberapa model. Ada model salib dan sedikit-sedikit yang tua dan 1-2 yang baru masih mau pakai simbol ayam. Tapi siapa tahu suatu saat kita setuju bahwa ayam kita pasang di menara gereja Toraja dan kita semua sadar bahwa warga gereja Toraja ini adalah seperti Petrus yang setiap hari seperti hebat ya, berkumpul, rajin berkumpul, banyak ibadah. Tapi orang-orang ini juga dengan mudah menyangkali Tuhan Yesus. Dan untuk itu kita butuh pertobatan. Ya, siapa tahu ya, utusan-utusan kesinodeam suatu saat akan mengusulkan supaya di mana-mana di seluruh dunia menara gereja Toraja simbolnya adalah ayam. Nah, saudara-saudara, jadi sampai orang murid yang sangat dikagumi, kita semua kagum sama Petrus ya, begitu berani, perkasa dan lain-lain. Dan yang paling hebat dari Petrus itu kan pengakuannya tentang Yesus Kristus, dan dikatakan di atas pengakuan Petrus itu Tuhan mendirikan gerejanya. Tapi 11 murid semua sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang berani tampil. Yang masih bisa kita saksikan ialah perempuan-perempuan yang masih datang di Golgota dan ikut menangis menyaksikan bagaimana Yesus itu disalibkan dan lain-lain. Tapi ketika Yesus sudah mati di kayu salib itu, siapa yang bertindak? Ada 2 orang, saya sebut. Satu itu adalah Arimatea, Yusuf Arimatea. Dan yang kedua adalah Nikodemus. Nah, saudara-saudara tahu kedua orang ini? Kedua murid ini tidak pernah menjadi murid yang terang-terangan kepada Yesus. Dan memang tidak masuk dalam hitungan 12 murid. Dalam Alkitab, keduanya itu dianggap sebagai murid sembunyi-sembunyi. Tapi aneh. Nah, ini seperti kehidupan kekristenan kita ya. Kadang-kadang kita yang begitu rajin selalu di depan kalau ada kegiatan-kegiatan, tetapi tiba saat yang sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan, kita semua mundur. Dan yang tampil ke depan itu yang selama ini mungkin kita pikir malas atau apa, kurang aktif di dalam gereja. Kan ini terbukti pada peristiwa Paskah. Siapa yang berani datang kepada pemimpin agama, kepada pemerintah, meminta supaya jenazah Yesus diturunkan dari salib? Yusuf Arimatea. Siapa yang mengorbankan hartanya untuk pembalsaman jenazah Yesus? Nikodemus. Jadi keduanya murid yang sembunyi-sembunyi selama ini justru
mereka lah yang tampil pada saat yang betul-betul genting dan ketika orang-orang yang selama ini sudah dibina, ini tidak ada di tempat. 2 orang sangat berjasa. Nah, saudara-saudara, 2 murid ini mengakhiri kematian Yesus. Akhirnya jenazah Yesus diturunkan dan dikuburkan, dan semua menjadi sunyi, sepi. Itu yang kita peringati pada hari Sabtu. Sunyi, sepi, dan lain-lain. Saya ingin mengatakan 2 hal berhubungan dengan sunyi sepi ini. Pertama, yang murid-murid sudah menghilang. Ada rasa kalah. Harapan mereka tidak terpenuhi. Tapi pada pihak lain, penyaliban dan kematian Yesus di kayu salib itu menggembirakan dan membanggakan bagi pemimpin agama Yahudi. Orang yang selama ini mulai dikerumuni orang yang seolah-olah mengancam kepemimpinan pemimpin agama Yahudi, karena semakin banyak orang mengikuti Yesus, itu berarti kan semakin kurang pengikut para pemimpin agama Yahudi. Jadi setelah Yesus mati, itu dianggap sebagai sebuah kemenangan. Tapi saudara-saudara, respons para murid bahwa mereka seperti menghilang, putus asa, karena tidak seperti yang mereka harapkan yang terjadi pada diri Yesus, satu pihak, dan pemimpin agama Yahudi pada pihak lain sepertinya berada pada periode menang. Semuanya berubah di hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu adalah hari Ahad. Hari Ahad dalam bahasa Arab. Kemarin waktu saya pimpin kebaktian di Sabang, saya kata karena banyak saudara-saudara kita yang Muslim yang hadir dalam ibadah pemakaman itu, jadi saya pakai kesempatan untuk mengatakan beberapa hal. Tapi salah satu yang saya katakan, kita sungguh bersyukur juga ya kepada saudara-saudara kita bangsa Arab, karena justru bahasa Arab ini yang menjadi nama hari-hari yang kita pakai. Hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Hari Ahad itu hari Minggu, karena itu yang dipakai oleh Alkitab pada hari pertama minggu itu. Pagi benar pada hari pertama minggu itu. Itu berarti hari Ahad, hari Minggu. Kalau Senin itu Isnain dalam bahasa Arab, itu namanya kedua. Dan Selasa itu artinya ketiga, Rabu itu artinya keempat, Kamis itu artinya kelima, dan hari Jumat itu disebut hari Jumat karena hari ibadah saudara-saudara kita agama Islam. Tapi yang ingin saya katakan saudara-saudara ialah Sabtu sunyi, hari Sabatnya orang Yahudi, 2 kelompok berbeda. Pengikut Yesus seperti kehilangan semua pengharapan karena semua yang terjadi pada Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Kelompok pemimpin agama Yahudi dan pemerintah yang tidak senang Yesus merasa menang. Dan pada hari pertama minggu itu, itulah hari Ahad, dan kita sebut sekarang menjadi hari Minggu, dipengaruhi oleh bahasa Domingos, dari bahasa Portugal ya, Portugis. Domingos artinya Tuhan, dan itu pengaruh juga dari bahasa Latin. Domingos artinya Tuhan. Jadi hari Minggu itu hari Tuhan, dan hari Tuhan itu adalah hari Ahad. Dan mengapa kita bergereja pada hari Minggu itu karena hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada dasarnya ibadah-ibadah hari Minggu kita itu adalah ibadah hari Paskah. Biasanya disebut Paskah kecil. Karena mengapa gereja berani mengubah hari ibadah dari hari Sabat, hari Sabtu ke hari Ahad? Ini tidak bisa begitu sembarang kita ubah. Itu oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus terjadi pada hari Ahad. Itu hari Minggu. Jadi cocok pengikut Yesus beribadah pada hari Ahad, hari Minggu. Ini cocok. Jadi saya katakan saudara, pada hari Ahad itu berubah semuanya pada hari Ahad itu. Pada pengikut Yesus juga para lawan Tuhan Yesus. Nah, terutama pada kelompok murid-murid. Masih subuh sekali sebetulnya, beberapa perempuan datang ke kubur dan melihat kubur kosong. Mereka langsung kembali memberitahukan
murid-murid tidak percaya. Petrus dan satu orang murid lainnya lari cepat ke kubur. Petrus dikala cepat, murid yang lain itu yang duluan masuk dan menyaksikan memang sudah kosong kubur. Itu semua sudah mengubah. Dan malaikat memberitahu kepada Maria bahwa seperti itu yang dikatakan, dia bangkit pada hari ketiga. Beritahu kepada murid-murid untuk pergi ke Galilea bertemu dengan dia di sana. Suasana subuh pada hari pertama itulah saya katakan berita perempuan kurang direspons, kurang dipercaya oleh pengikut-pengikut Yesus. Dalam suasana seperti itu ada dua murid yang, ya bayangkan saja, mereka sudah dengar Yesus sudah bangkit, tapi mereka belum percaya. Jadi mereka tinggalkan Yerusalem, pergi ke kampung mereka di Emmaus. Dan karena apa yang terjadi pada hari-hari itu betul menjadi bahan cerita orang. Dan termasuk murid-murid, dua murid tinggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus, dan mereka bercakap tentang segala sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi segala sesuatu yang terjadi apa? Tentang peristiwa penderitaan Yesus, penyaliban, kematian, dan penguburannya. Itu yang mereka ceritakan. Dan berita subuh, ya kalau sekarang ini istilahnya apa ya? Breaking news ya. Breaking news di pagi hari itu mengubah. Tapi dua murid ini diubahnya bukan langsung bilang tinggal kita pergi lihat, tidak, masih toh juga mereka tinggalkan Yerusalem lalu pergi ke kampungnya. Tapi ternyata saudara-saudara, dan ini yang ingin saya tekankan dalam renungan kita pada malam hari ini, dua murid itu pergi sebetulnya dengan perasaan penuh pertanyaan, mungkin juga penuh keraguan-raguan, apa yang sedang terjadi. Dan begitu asiknya mereka berjalan bercerita tentang segala sesuatu yang terjadi. Lalu ada orang ketiga yang datang bergabung. Jadi kalau perhatikan ayat ini, ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Jadi bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Ya mungkin sekarang kalau jemaat lakukan PA barangkali ya. PA, bertukar pikiran. Tapi yang ingin saya tekankan saudara-saudara ialah bahwa dua orang penuh keraguan, belum ada kepastian tentang apa yang terjadi. Mereka belum percaya tentang Yesus yang bangkit. Tinggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Tapi saudara-saudara, di sini kuncinya. Dua murid bercakap dengan serius, bertukar pikiran dengan serius tentang peristiwa Yesus. Tapi mereka dapat berkat karena justru ketika mereka begitu asik bertukar pikiran, asik bercakap-cakap, Yesus datang kepada mereka. Yesus datang. Memang kedua murid belum mengenalnya. Di situ dikatakan bahwa ada sesuatu yang menutupi mata mereka sampai mereka tidak mengenal Yesus. Apa yang menutupi pikiran mereka itu bisa kita lihat dalam tafsiran. Itu tadi antara lain bahwa mereka belum begitu percaya kepada firman Tuhan yang sudah didengarkan, kekecewaan mereka, kesedihan mereka, harapan mereka yang tidak terpenuhi seperti yang mereka harapkan. Itu yang menutupi mata mereka sampai tidak mengenal siapa yang datang. Apalagi dua orang ini yang menemani mereka bergabung juga seperti orang bodoh. Dia bertanya, apa yang kamu percakapkan? Dua murid ini malah merendahkan orang itu. Kau ini seperti satu-satunya orang asing di Yerusalem. Masa kau tidak tahu apa yang menghebohkan ini hari-hari terakhir ini? Apa itu? Tanya Yesus, apa itu? Lalu mereka mulai bercerita tentang segala peristiwa itu. Dan akhirnya apa? Yesus mengatakan, hai orang bodoh. Itu ayat yang ke-26. Hai orang bodoh. 25 atau 26 saya lupa persis. Tapi
Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Kamu tidak bisa percaya apa yang dikatakan oleh para nabi, Taurat, bahwa anak manusia mesti menjalani semua ini untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi kalau begitu, dua murid bercakap tentang Yesus, bertukar pikiran, boleh dikatakan dalam keraguan, atau dalam bahasa Yesus dalam kebodohan. Tapi Yesus menyayangi mereka. Yesus datang dan kemudian menjelaskan kepada mereka apa yang sesungguhnya terjadi. Dan ujung dari peristiwa ini kalau baca seterusnya itu, Yesus masih seperti, kalau saya baca itu, saya merasa Yesus seolah-olah mau menguji murid-murid itu, karena dia dikatakan pura-pura mau melanjutkan perjalanannya. Tapi untung sekali karena kedua murid itu sudah menjadi ramah, ya. Langsung dia bilang, tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Jadi itu sejarah lagu Tinggal Sertaku itu diambil dari peristiwa dua murid ke Emmaus. Dan karena diundang oleh dua murid, Yesus masuk di rumah mereka di Emmaus, menjadi tuan rumah, memecahkan roti, dan dua murid itu baru mengenal siapa yang mendampingi mereka, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita lanjutkan hobi bercakap tentang Yesus. Lanjutkan kebiasaan membaca Alkitab. Lanjutkan komunitas yang suka bercerita tentang Yesus. Karena sudah terbukti bahwa ketika kita bercakap tentang Yesus, Dia ada, Dia datang. Tidak peduli kita sudah menguasai Alkitab, banyak ayat Alkitab kita hafal, sering kita ikut PA, tidak peduli seperti itu. Bahkan sebetulnya dalam penilaian Yesus, dalam kebodohan kita tentang Yesus. Tapi kita mau berbicara tentang Yesus. Saudara-saudara, saya berkali-kali menjawab pertanyaan, karena salah satu dampak dari gerakan cinta Alkitab Gereja Toraja ialah makin banyak orang rajin membaca Alkitab setiap hari. Dan ini syukur kepada Allah, Gereja Toraja warganya mulai mencintai firman Allah. Tapi ada dampak, yaitu lama-lama menjadi seperti bosan. Karena apa? Saya tidak tahu Pak Pendeta. Saya baca tapi saya tidak tahu. Habis saya baca, saya lupa. Biasanya kami dari yang melatih gerakan cinta Alkitab itu banyak, bukan menyerah. Kami bilang, wah syukurlah, karena jangan meragukan bahwa Roh Kudus itu menolong kita ketika membaca. Dan memang semakin kita baca, pasti semakin kita memperoleh pengetahuan dari situ. Roh Kudus itu bisa menuntun kita. Tapi yang ingin saya katakan di sini ialah tugas kita sebagai murid Yesus, sebagai orang yang percaya, baca Alkitab, bercakap tentang Yesus, dan Yesus datang. Tidak peduli apa Anda mengerti atau tidak, tapi Anda mencintai firman, Anda mencintai Yesus, Anda suka berbicara tentang Yesus, bercakaplah. Maka Yesus datang. Dan jelas, kalau Yesus sudah datang, apa yang kurang lagi? Saudara-saudara, lanjutkan hobi bercakap tentang Yesus. Bercakap tentang Yesus. Dan alami bagaimana Dia datang di samping saudara. Bagaimana Dia datang di rumah saudara. Bagaimana Dia datang di kantor saudara. Di mana Dia datang di masyarakat kita. Ketika masyarakat kita suka bercakap dan bertukar pikiran tentang Yesus. Yesus Sang Hidup. Yesus Sang Juru Selamat. Tema PGI, berpaling kepada Sang Hidup. Mari berpaling kepada Sang Hidup dengan bercakap tentang Yesus. Yesus ada untuk yang rajin bercakap. Selamat Paskah, saudara-saudara sekalian. Semangat, Paskah menghidupkan kita.
Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta, Ya. sangat meneguhkan kita sekalian. Kiranya sukacita Paskah, kebangkitan Yesus, bukti bahwa Yesus betul-betul bangkit, Yesus betul-betul hidup, sekiranya juga dapat meneguhkan kita semua untuk terus menceritakan firman Tuhan. Saya teringat dengan lagu Kusuka Menuturkan, Pak Pendeta. Ya, memang. Setiap mengulangi bertambah manisnya dan Ya. seterusnya, luar biasa. Ya. Ketika kita menceritakan firman Tuhan, kita sendiri terberkati dan orang lain terberkati. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita, selalu menceritakan firman Tuhan, menuturkan firman Tuhan, cerita tentang Yesus, cerita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kembali saya mengingatkan kita sekalian untuk bagi kita sekalian yang akan didoakan atau rindu didoakan dalam doa syafaat pada malam hari ini, silakan menuliskan pokok doanya di kolom chat ataupun bisa mengirimkan pokok doanya di hotline Solidio Rantepao channel yang ada di layar kita. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, pujian dari PKJ 178 Allah Mengutus akan disampaikan oleh teman-teman PGT. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku kelak berakhir, berakhir pula deritaku. Maut dikalahkan, hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Ya, saudara-saudara, Yesus pegang hari esok.
kita hidup, dan hidup kita berarti karena Yesus bangkit. Ini luar biasa. Saya suka sekali nyanyikan lagu ini. Biasa saya nyanyi sendiri sambil bertepuk tangan karena betul-betul masa depan kita ada pada Yesus yang bangkit. Malam ini sesuai dengan yang sudah masuk di channel saudara-saudara yang meminta kita doa bersama malam hari ini. Ada saudara-saudara kita yang sakit dan menjalani masa pemulihan. Ada anak dari Ibu Bertin Gasong, Bapak Sujono Saranga juga ini di Makassar, Bapak Daud Pongsapan, Bapak Gamo, Ibu Harni, Ibu Riana Nainggolan, orang tua dari Yulianti Grace, dan tidak masuk di chattingan di sini, tapi saya perlu menyebut ada satu orang namanya Mama Oki, sementara dirawat di Rumah Sakit Jayapura. Ini sudah lebih sebulan dan anaknya menelpon saya untuk minta didoakan. Juga Bapak Robert Magi tidak masuk dalam di sini, tapi karena saya tahu sakit. Mungkin ada beberapa lagi yang lain. Saudara-saudara, sudah ada nama-nama yang 2-3 kali ya kita doakan di sini, tapi ya begitu kita tidak akan pernah berhenti berdoa ya. Saudara-saudara, tetap kuatlah. Di dalam Tuhan kita bisa menghadapi derita ini. Ada keluarga kita yang berduka, keluarga almarhum Peter Lebang, dan tentu sebagai bagian dari umat, bagian dari bangsa manusia secara umum, kita akan berdoa untuk korban bencana alam di NTT. Dan ada Bapak Agus Palamba di Kupang yang mengikuti acara ini, yang minta didoakan. Oke. Gedung gereja Toraja yang model rumah tradisional Toraja, model tongkonan di Kupang itu juga hancur, ya, tidak bisa lagi dipakai. Persiapan ujian anak-anak tingkat SD dan SMP di sekolah, persiapan ujian masuk perguruan tinggi untuk anak-anak kita yang sudah menyelesaikan pendidikannya di SMA. Mungkin ada saudara-saudara yang mendengarkan atau ikut doa malam hari ini yang tidak sempat mengirim, tapi tentu kita percaya Tuhan hadir, Tuhan mendengar semuanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, Maha Melihat, Maha Hadir, dan Maha Mendengar. Engkaulah Allah kami, yang kami percaya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur oleh karena firman-Mu malam hari ini menegaskan bahwa jika kami rajin bercakap, bertukar pikiran tentang Yesus, Yesus sendiri hadir. Dan kami ingin selalu dituntun hidup dalam komunitas yang suka bercerita tentang Yesus. Supaya hidup kami adalah hidup benar-benar sebagai murid yang taat dan setia. Engkau ya Roh Kudus Allah yang begitu setia memenuhi seluruh dunia, dan kehidupan kami akan membuat kami murid yang suka bercakap tentang Yesus. Kami mau sebut syafaat kami malam hari ini dari ruang gereja Jemaat Rantepau. Banyak yang mengikuti acara ini dan meminta untuk didoakan bersama-sama. Dan karena itu ya Bapa, kami mohon
saudara-saudara kami, keluarga kami yang sedang sakit, sedang berjuang untuk memperoleh kesembuhan. Banyak cara sudah kami tempuh, ditempuh oleh keluarga, juga oleh perawatan di rumah sakit. Tetapi kami selalu percaya bahwa Engkau bisa menggunakan semua itu untuk menyembuhkan. Dan juga percaya bahwa Engkau bisa melebihkan dan melebihi semuanya itu. Karena akhirnya ialah kami mau Tuhan sembuhkan melalui perawatan. Atau melalui cara Tuhan sendiri. Kami selalu percaya bahwa Yesus sama kemarin, hari ini dan yang akan datang. Dia penyembuh. Dan karena itu ya Roh Kudus buat setiap orang sakit yang malam ini kami doakan untuk mengalami kehadiran Yesus di hidup mereka. Sehingga betapa beratnya pun sakit dan penderitaan mereka, mereka masih mampu percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tolong saudara-saudara kami dan keluarga kami yang sakit. Dan sembuhkanlah. Yang berduka, Engkau juga menguatkan dan menghiburkan. Kami berdoa untuk anak-anak kami semua yang sudah tamat SLTA, akan berjuang lagi masuk perguruan tinggi. Bapa, jangan Kau biarkan mereka berjuang sendiri, buka jalan bagi mereka dan mereka akan mendapatkan tempat-tempat sekolah yang baik yang sudah Kau tentukan. Anak-anak kami SD SMP yang akan mengikuti ujian, buat mereka belajar bersungguh-sungguh. Keluarga-keluarga yang sementara mengikuti acara ini, mengikuti lentera malam ini, juga kami doakan Kau sentuh hidup mereka dan hati mereka. Kau ubahkan hati mereka menjadi hati yang suka dan cinta Yesus. Sebagai bagian dari bangsa ini, Tuhan, kami sungguh bersedih karena banyak bencana alam yang membawa korban di beberapa tempat. Tapi terutama kami mau menyebut saudara-saudara kami semua di NTT, di berbagai tempat di mana mereka menjadi korban dari angin puting beliung, banjir, dan banyak hal. Hanya Engkau yang akan memampukan mereka untuk menjalani masa-masa berat, masa mengungsi, masa kesulitan. Buat mereka mata mereka mengarah melihat kepada Tuhan dan kepada kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus. Lindungi semua orang yang mengalami dan menjadi korban bencana. Jauh-jauh di sana bencana itu terjadi, tapi di beberapa tempat di Toraja ini juga ada yang kehilangan harta benda oleh karena bencana. Ada tongkonan yang rusak, ada lumbung-lumbung yang rusak, banyak pohon dan macam-macam. Kami doakan juga ya Tuhan, di semua tempat di mana ada bencana alam, mampukanlah kami semua masih tetap percaya kepadamu dan mengharapkan bantuan dari Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan setiap kegiatan dari lentera malam ini, semua pemuda yang bergerak bersama-sama melalui multimedia. Engkau akan menolong dan memberkati mereka semua, terus menjadi berkat untuk banyak orang di seluruh dunia. Ya Bapa, dengarlah doa kami malam hari ini. Kami sampaikan kepadamu dalam iman dan harap yang penuh, bahwa Engkau Allah yang suka mendengar doa kami. Bahkan kami sungguh bersyukur karena Roh Kudus terus juga berdoa untuk kami. Bahkan dengan keluhan-keluhan dan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Begitu hebatnya memahami pergumulan kami, dan Roh Kudus mendoakan kami. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
Saudara-saudara yang ikuti doa ini, mari bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kita semua yang boleh dengan setia mengikuti ibadah melalui program Lentera Malam dari Jemaat Rantepau. Sekiranya firman Tuhan dapat menguatkan kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Pak Pendeta, terima kasih sudah melayani pada malam hari ini. Tuhan terus memberkati Bapak Pendeta dalam kehidupan setiap hari, dalam keluarga pun dalam pelayanan. Amin. Dengan lingkungan gereja. Amin. Tuhan berkati Pak Pendeta. Dan saat ini juga bersyukur ada 98 yang masih setia sampai saat ini untuk bersama-sama dengan kita di program Lentera Malam ini. Dan saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkesempatan untuk memberikan salam melalui kolom komentar. Bapak Pendeta Markus Tangga Salubongga, selamat malam Pak Pendeta. Ibu Bertin Gasong, Bapak Freddy Balapadang, Bapak Sujono Saranga, Malvin Primer Gusmawan, Meli Pakan, Ibu Yosepin Biu, Fitriani Bate Bandera, Yulianti Grace, Ibu Hermin Gantina, Prima PS, Esri Pangale, Bapak Niko Palinggi, Yervis, Ibu Rio Rita Pakan, Bapak Anton sampai Lambau, Saudara Tenni, Bapak Daud Barung, Ibu Adriati Arijana Toban, Ibu Margareta Lemeria Siahaan, Bapak Julisa Napitupulu, Ibu Agustina Bantasik, Ibu Yusi Baru, Haryanto Laga, Ibu Takari Palinggi, Ibu Hermin Rini, Ibu Yuli Tandilabi, Ibu Deborah Maun Bitikaka, Agus Roya Rantegua, Ayensius Pasapan, dan Yulianti Grace. Terima kasih sudah berkesempatan untuk memberikan salam dan juga menuliskan pokok-pokok doa di kolom komentar, dan kita terus berdoa bagi saudara-saudara kita di beberapa daerah di Indonesia, secara khusus di Nusa Tenggara Timur yang mengalami bencana. Sekiranya Tuhan terus menguatkan para korban di sana dan terus memulihkan keadaan, dan sekiranya kita semua dimampukan Tuhan untuk boleh saling meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sana. Selamat malam untuk kita sekalian, selamat beristirahat. Sampai jumpa di Lentera Malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati
seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mazbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan berhenti